Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas jaringan syaraf tiruan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatur Rahman Al-Zikri dengan NPM 202243502057. Kemudian ada Muhammad Salihuddin Al-Ayubi dengan NPM 202243502066. Kemudian ada Elita Cahyaningrum dengan NPM 202243502080. Kemudian ada Muhammad Hafiz Ihsan dengan NPM 202243502085. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Raihan Aksal dengan NPM 202243502096. Kemudian ada Adinda Vina Oktaviani dengan NPM 202243502100. Pada tugas kali ini, kami ditugaskan untuk membuat simulasi algoritma yang ada di jaringan syaraf tiruan, di mana kelompok kami membuat simulasi algoritma perceptron single layer berbasis website. Perceptron merupakan salah satu algoritma yang paling mudah yang ada di jaringan syaraf tiruan yang diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt, yang dimana berfungsi sebagai pengklasifikasi biner linear yang artinya dapat digunakan untuk memisahkan data ke dalam dua kelas, misalnya benar atau salah, atau ya atau tidak. Berikut tampilan dari aplikasi perceptron single layer berbasis website yang kelompok kami buat. Yang pertama di sini ada rumus, kemudian ada konfigurasi, yang dimana terdapat tombol latih perceptron, kemudian reset, dan yang sebelah kanan ada dataset yang digunakan, dan juga hasil pelatihan per epoch. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain, yaitu Elita Cahyaningrum. Baik, terima kasih Muhammad Raihan Aksal. Selanjutnya saya Elita Cahyaningrum akan menjelaskan arsitektur perseptron yang digunakan dalam aplikasi ini. Seperti yang terlihat pada kotak rumus di sini, perseptron terdiri dari beberapa unit masukan, yaitu X1 dan X2, atau bisa juga ditambah X3 jika kita memilih opsi 3 inputan. Setiap masukan memiliki bobotnya masing-masing, yaitu W1, W2, dan seterusnya, dan ditambah dengan satu unit bias yang disimbolkan dengan B atau WB. Berbeda dengan beberapa model jaringan syaraf lain, fungsi aktivasi pada perseptron jenis ini bukan fungsi biner sederhana, tetapi memiliki 3 kemungkinan nilai output, yaitu 1, 0, atau min 1, yang ditentukan oleh sebuah nilai ambang batas atau yang disebut dengan threshold, dilambangkan dengan theta. Nilai theta inilah yang membuat perseptron ini lebih fleksibel karena kita dapat mengatur seberapa besar sinyal yang dibutuhkan sebelum neuron tersebut menyala atau menghasilkan output 1. Setelah memahami arsitekturnya, mari kita masuk ke bagian matematika dan algoritma pelatihan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Ihsan. Oke, terima kasih banyak Elita. Selanjutnya saya Muhammad Hafiz Ihsan akan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai rumus dan algoritma perseptron secara lebih rinci. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah inisialisasi bobot dan bias. Umumnya, bobot dan bias pada tahap inisialisasi adalah 0. Kemudian kita akan menghitung keluaran. Nah, untuk nilai keluaran, langkah pertama adalah mencari nilai net, di mana net sendiri merupakan hasil penjumlahan dari perkalian inputan dengan bobotnya ditambah bias. Seperti yang tertera di sini, untuk mencari nilai net, kita bisa menggunakan rumus net sama dengan sigma xi dikali wi ditambah bias atau ditambah b. Xi dan wi merupakan inputan dan bobotnya. Kemudian nilai net akan kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya sendiri, jika net lebih dari threshold, maka akan bernilai 1. Jika net berada di antara negatif threshold dan threshold, maka akan bernilai 0. Jika net kurang dari negatif threshold, maka akan bernilai negatif 1. Kemudian nilai keluaran dari fungsi aktivasi akan kita bandingkan dengan target untuk tiap-tiap datanya. Jika ternyata
nilai keluaran fungsi aktivasi atau output Y tidak sama dengan target, maka kita akan melakukan perubahan bobot. Di mana untuk melakukan perubahan bobot atau mencari nilai bobot baru, kita harus pertama-tama mencari nilai delta bobot barunya yang dirumuskan dengan delta bobot atau delta WI sama dengan alpha dikali target dikali XI atau learning rate dikali target dikali inputan ke I. Kemudian untuk delta bobot bias itu bisa kita cari dengan rumus delta bobot bias sama dengan alpha dikali target atau learning rate dikali target. Kemudian setelah mendapatkan nilai delta untuk bobot barunya, kita akan mencari nilai dari bobot baru yang dirumuskan dengan bobot baru sama dengan WI atau bobot lama ditambah dengan delta bobot baru. Kemudian untuk bias atau bobot bias yang terbaru itu kita cari dengan cara bobot bias lama ditambah dengan delta bobot bias. Seperti itulah untuk algoritma dan rumus dari pelatihan perseptron secara lebih rinci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salehuddin dengan menunjukkan bagaimana kita mengatur parameter-parameter ini di dalam aplikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Hafiz Iksan. Sekarang bersama saya Muhammad Salehuddin akan menjelaskan bagian konfigurasi pada aplikasi ini yang terletak di panel sebelah kiri. Pertama, ada drop-down dataset di mana kita bisa memilih fungsi logika yang ingin dilatih, yaitu ada AND, OR, NAND, maupun NOR. Masing-masing tersedia dalam dua bentuk. Ada binary yang menggunakan nilai 0 dan 1, serta bipolar yang menggunakan nilai min 1 dan 1, sesuai contoh kasus pada materi kuliah kami. Kedua, ada drop-down jumlah input, di mana kita bisa memilih dua input, yaitu X1 dan X2, atau 3 input. Untuk 3 input, kami menyediakan dua varian, sampel data yang berisi 6 baris data representatif, dan kombinasi lengkap yang menampilkan seluruh 8 kemungkinan kombinasi dari 3 input biner. Selanjutnya ada parameter learning rate, yang mengontrol seberapa besar perubahan bobot di setiap update. Lalu ada threshold, yang menentukan ambang batas fungsi aktivasi. Dan terakhir ada max epoch, yang membatasi jumlah maksimum iterasi pelatihan. Setiap kali kita mengganti pilihan konfigurasi, maka tabel di sebelah kanan yang berjudul dataset yang digunakan akan otomatis menyesuaikan, menunjukkan data X1, X2, bias, dan target yang akan dipakai untuk melatih perseptron. Setelah konfigurasi siap, mari kita lihat proses pelatihannya secara langsung yang akan didemonstrasikan oleh Fatur Rahman Al-Zikri. Baik, terima kasih Soleh. Selanjutnya saya Fatur akan mendemonstrasikan proses pelatihan perseptron secara langsung menggunakan dataset N bipolar. Nah, dengan alpha atau learning rate yaitu 1 dengan threshold 0 dan maksimal epoch-nya 5. Nah, parameter ini berpatokan dengan contoh kasus pada materi pertemuan 4. Nah, setelah di-input parameter tersebut, lalu klik tombol latih perseptron. Nah, setelah diklik tombolnya, sistem akan langsung menjalankan algoritma perseptron dan menampilkan hasilnya pada tabel untuk setiap epoch. Nah, dari parameter tadi berhasil konvergen pada epoch kedua. Nah, berikut penjelasan pada epoch pertama. Nah, kita bisa melihat hasil perhitungannya di sini dalam tabel. Nah, kolom net ini menunjukkan hasil penjumlahan bobot dengan nilai input X1 dan X2 ditambah dengan bias juga. Nah, lalu kolom fnet ini hasilnya didapat dari fungsi aktivasi dari nilai net. Nah, pada baris pertama, nilai fnet ini tidak sama dengan target, jadi belum terpenuhi. Maka kita harus mencari nilai deltanya dan bobot baru.
Lalu pada baris 2 dan ketiga juga sama, fnet dengan target tidak sama maka belum terpenuhi. Pada baris 4, karena fnet dengan target sama, jadinya pada baris 4 ini makanya terpenuhilah. Nah, lalu kita melihat seluruh datanya. Nah, seluruh data itu masih ada 3 error dan 1 terpenuhi. Nah, maka epoch 1 ini belum konvergen dan dilanjutkan epoch kedua. Nah, nilai bobot ini, bobot dari baris keempat kita turunkan atau inisialisasi untuk epoch kedua. Nah, pada epoch kedua ini hampir sama prosesnya dengan epoch 1. Nah, kita bisa lihat di sini pada kolom fnet dan target di semua baris sama semua nih. Maka seluruh data telah terpenuhi atau konvergen. Nah, hasil ini sesuai dengan hasil manual yang terdapat pada materi pertemuan 4 yang membuktikan bahwa aplikasi simulasi kami sudah berjalan dengan benar. Bisa dilihat di pertemuan 4. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dinda. Baik, terima kasih Fatur. Sebagai penutup, saya, Adinda, akan merangkum apa yang sudah kami sampaikan. Perseptron single layer adalah model jaringan syaraf Tier 1 paling dasar yang bekerja sebagai pengklasifikasi biner linear. Dengan memanfaatkan fungsi penjumlahan berbobot dan fungsi aktivasi berbasis threshold. Proses pelatihannya dilakukan dengan memperbarui bobot setiap kali terjadi kesalahan, hingga jaringan berhasil mengenali seluruh pola data atau yang disebut konvergen. Melalui aplikasi simulasi yang telah kami tunjukkan, proses yang biasanya dihitung secara manual di atas kertas kini dapat divisualisasikan secara interaktif, lengkap dengan tabel epoch demi epoch, sehingga lebih mudah dipahami oleh kami sebagai pembuat maupun teman-teman lain yang ingin belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai algoritma dan arsitektur perseptron single layer. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.